الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضر جميع النبي المصطفى الصحابة والتابعين تابعين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى حضرة سلمان أحمد بن عيسى المهاجر الله الفقير المقدم محمد بن علي بعلي سلمان بن رحمة السقاف سلمان أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة الدلقاني إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة إن الله يكفينا يكفينا ظاهر الباطنة أن يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين اجعلني أتنا تحت أنية الحبيب المصطفى سلمان أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah buat orang tua kita, guru kita, imam kita, ke Syahrani, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, kesehatan yang sempurna, dan juga jamaah-jamaah kita yang melakukan ibadah haji, Bapak Muslim beserta keluarga, Bapak Kelik, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang melakukan ibadah haji. Allah jadikanlah haji mereka haji yang mabrur insyaallah, dan mudah-mudahan kita akan melakukan pula ibadah haji berikutnya. Pada hari ini boleh jadi kita di tanah air, tapi berikutnya kita insyaallah ada di tanah suci insyaallah dengan ketentuan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala وروي أن إبليس سأل الإمام الشافعي رضي الله عنه ما قولك في من خلقني كما اختار واستعملني فيما اختار وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار. Ini masih kita lanjutkan tentang permasalahan fi adawati syaitan, dalam memerangi setan. Jadi itu jangan sampai setan itu tahu gerak-gerik kita. Jadi ini ketika setan itu sang, kemudian kita sangset kan. Ibarat kalau lagi main ilmu pukul, dia ke sana, kita ke sini. Jangan sampai itu setan tahu gerakan-gerakan kita. Karena setan benar-benar sangat mencari tahu tentang pergerakan-pergerakan kita. Dia mau masuk soalnya. Di mana pergerakan kita lemah, dia hajar. Pergerakan kita kosong, dia masuk. Itu setan. Pernah diriwayatkan satu waktu iblis bertanya kepada Imam Syafi'i. Ini diabadikan ucapan tersebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Karena Al-Imam Al-Ghazali hidup setelah zamannya Al-Imam Syafi'i, jelas. Dan bahkan Al-Imam Al-Ghazali bermadzhab Al-Imam Syafi'i. Gitu. Anna Iblis sa'ala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa iblis pernah bertanya kepada Imam Syafi'i.
Untungnya sih iblis jangan ngomong-ngomong sama kita, repot. Kita bisa gak untuk matahin ucapan itu dia, iblis? Susah. Ucapan-ucapannya ini kalau ibarat lautan tak bertepi. Saking pinternya iblis, lautan tak bertepi. Ma gauluka fi man khalaqani, bagaimana pandangan engkau ya Syafi'i terhadap orang yang menciptakan aku? Jadi artinya tuh iblis nanya ke Imam Syafi'i, bagaimana pendapat engkau tentang Allah? Kamakhtara fi man khalaqani kamakhtara, bagaimana pandangan engkau terhadap orang yang menciptakan aku sebagaimana maunya dia? Kata iblis, ini Allah nyiptain aku menurut maunya dia. Bagaimana menurut pandangan engkau? Wasta'malani fi makhtara, dan dia mempergunakan aku sebagaimana yang dia pilih. Kan memang begitu kan? Kita diciptakan oleh Allah kan menurut pilihan Allah. Menurut pilihan Allah gak? Ada gak kita hidup di alam dunia menurut pilihan kita? Menurut maunya kita? Waduh, berantakan. Kalau menurut permintaan dan kemauan kita. Wa ba'da dzalika in syaa adkhalnal jannata wa in syaa adkhalnan nar. Setelah itu katanya iblis, dia setelah menciptakan aku, dia memasukkan aku ke dalam surga sebagaimana maunya dia. Dia memasukkan aku ke dalam api neraka juga sebagaimana maunya dia. Bagaimana sih? Katanya iblis. Emang begitu kan kita? Allah menciptakan kita. Allah mendayagunakan kita. Setelah itu Allah ciptakan kita untuk masuk surga atau neraka. Tapi itu kan lihat, Allah Subhanahu wa taala membuka peluang buat kita mendayagunakan akal pikiran. Tapi di sini kan iblis enggak berungkap tentang akal pikiran. Iblis enggak berungkap tentang Al-Qur'an. Enggak berungkap tentang hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sengaja mau menjebak Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i saking pintarnya enggak bisa kejebak. Ini berapa banyak orang ahli ibadah, tapi gara-gara pertanyaan seperti ini gampang terjebak. Makanya perlu nih kita sebelum masuk dalam dunia wiridan, kita ngaji dulu yang benar. Ngaji dulu yang banyak, ngaji dulu yang banyak, ngaji dulu yang banyak. Habis itu baru masuk dalam dunia wiridan. Masuk dalam dunia dzikiran. Itu pun Al-Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan dalam kitab Ihya-nya, di antara karangan yang fenomenal yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali, sebelum kita masuk dalam dunia sajadah, dunia di atas sajadah kita, perbanyak kita ngaji ilmu lagi, ilmu lagi. Gitu kan? Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq. Itu mereka para ulama berkata, barang siapa yang belajar fikih tapi enggak belajar tasawuf, fasik dia. Dia berproses menjadi orang fasik. Belajar fikih melulu. Tapi tasawufnya enggak dipelajari, udah fasik dia. Fasik itu artinya keluar dalam taat kepada Allah. Fasik. Maka tafassaq. Wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf wa man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq. Barang siapa yang belajar tasawuf tapi dia enggak belajar fikih, balikan. Dia belajar tasawuf, tapi fikih enggak belajar, zindik dia. Zindik enggak suka terhadap syiar Islam. Makanya kalau ada masjid mewah dia enggak suka. Kalau banyak syiar-syiar Islam enggak suka. Maunya apa? Ya udah maunya redup aja syiar Islam. Itu zindik namanya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang mengumpulkan keduanya itu, fikih dia belajar, diamalin, tasawuf dia belajar, diamalin, faqad tahaqqaq. Sungguh dia telah merealisasikan ilmu. Sudah terrealisir dalam dirinya. Fikih mantap,
tasawuf mantap. Kan banyak orang fikih belajar, tasawuf enggak. Atau kebalikannya, tasawuf belajar, fikih enggak. Repot nih, repot. Repot sekali, repot. Adlun fi dzalika amjar. Kata iblis, ini Allah adil atau berbuat zalim nih Syafi'i? Masa sekendaknya aja mau aku dimasukin surga ya surga, mau dimasukin ke neraka ya neraka, bagaimana sih? Untung ngomongnya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i pula ilmu yang tanpa lautan yang tanpa tepi dalam keilmuannya. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sebelum adanya Imam Syafi'i. Udah ada sabda Rasulullah, nanti ada anak keturunan dari Bani Abdi Manaf yang ilmunya itu mencuat ke seluruh bumi. Itu ditakwilkan oleh mereka para ulama-ulama bahwa itu adalah Al-Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i sebelum ada di muka bumi udah diungkap oleh baginda Rasul Muhammad. Ini kan Masya Allah, semua Masya Allah kita punya imam Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fanadhara fi kalamihi, kemudian Al-Imam Syafi'i memerhatikan ucapan iblis nih. Kalau kita menjawab asal, tapi Al-Imam Syafi'i menjawab dengan ilmu. Bedanya antara orang awam dengan ulama. Kalau ulama jawab dengan ilmu, orang awam jawab dengan nafsu, dengan syahwat. Temagalah kemudian Al-Imam Syafi'i menjawab, ya hadza, gitu. Ya hadza, dalam terjemahan kayak gitu memang. Artinya Imam Syafi'i tahu bahwa ini iblis. Allahu Akbar. Imam Syafi'i tahu bahwa ini iblis. Ya hadza, in kana khalaqa kalimat turidu anta. Jika Allah menciptakan engkau menurut maunya engkau, fagadzalamak, maka Allah sudah berbuat zalim kepada engkau. Andaikan Allah menciptakan engkau menurut maunya engkau, Allah sudah berbuat zalim kepada engkau. Siapa engkau menurut maunya engkau lagi? Wa in kana khalaqaka lima yuridu huwa fala yus'alu amma yaf'al. Jika Allah menciptakan engkau menurut maunya dia, emang menurut maunya Allah, jangan pernah ditanya Allah terhadap apa yang Allah lakukan. Ketika Allah melakukan sesuatu, itu di situ penuh dengan hikmah. Allah melakukan sesuatu itu penuh dengan hikmah. Allah melakukan sesuatu di situ pasti ada hikmah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dalam firman Allah. Pekerjaannya Allah enggak perlu ditanya-tanya. Justru mereka lah yang bakal ditanya. Ini terkadang ada orang mau tahu tentang Allah tapi bodoh. Allah lagi ngapain ya sekarang? Allah lagi ngapain ya sekarang? Ya kan? Ini pertanyaan tapi bodoh. Menunjukkan bahwa dia mau bertanya tapi enggak punya ilmu. Makanya bagusnya seseorang ketika mau bertanya penuh dengan ilmu. Karena husnul ilm, husnul soal. Baiknya keilmuan itu adalah baiknya bertanya. Ketika ada pertanyaan yang indah berarti menunjukkan bahwa ilmunya pula indah. Gitu. Mau Allah nyiptain kita, mau enggak itu kan bolehnya Allah. Allah punya hukum wajib. Allah punya hukum wajib mustahil. Kan nama-nama Allah. Ketika kita belajar dengan sifat-sifat Allah yang 20, sifat Allah yang 20, wujud, qidam, bago yang kita pelajari, yang kita hafal, yang kita ungkap, itu ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil. Ya kan? Kemudian juga ada sifatul jawaz, sifat boleh. Boleh, mau Allah lakuin boleh, enggak lakuin juga boleh. Allah mencipta. Allah mencipta, boleh enggak Allah mencipta? Boleh. Allah tidak mencipta, boleh enggak? Boleh. Jadi dengan segala asalnya, ketika Allah menciptakan iblis boleh, Allah enggak ciptain iblis juga boleh. Sesuatu yang itu adalah hak prerogatif Allah. Ingat ini, hak prerogatif itu
Mau Allah melakukan boleh, enggak ngelakuin juga enggak ada masalah. Gitu. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai ditanya-tanya. Fadmahalla ila ansara la jai'. Tidak ada sampai sesuatunya itu pula tidak ada. Emang tidak ada. Emang tuh iblis asalnya tidak ada. Sampai pada akhirnya pun tidak ada. Kenapa sesuatu yang tidak ada asalnya kemudian bertingkah? Sesuatu yang asalnya tiada kemudian bertingkah. Kan kita asalnya makhluk ada atau tiada? Tiada. Asalnya kita tiada. Kenapa harus pakai bertingkah dong? Udah asalnya tiada, ketika diadakan bersyukur. Namanya ni'matul imdad. Ni'matul wujud ketika kita Allah berikan, ciptakan. Kemudian ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, ni'matul imdad. Kita mendapatkan nikmat besar. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad. Setelah wujudnya kita, adanya kita, kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur. Jangan malah jadi kufur. Semoga akhirnya iblis ini Syafi'i emang pinter dah. Bukan tandingannya. Dikata iblis ini emang bukan tandingannya. Gitu. Makanya tuh iblis kalau menggoda wali ulama kebingungan duluan. Udah kalah gerak. Udah kalah gerak kalau iblis mau mendekatin wali dan ulama. Wallah ya Syafi'i, kata iblis, demi Allah ya Syafi'i, laqad akhrajta bi mas'alati hadhihi 70,000 'abid. Laqad akhrajtu bi mas'alati hadhihi 70,000 'abid min diwanil 'ubudiyah. Ya Syafi'i, laqad akhrajtu, aku sudah mengeluarkan lantaran pertanyaan aku ini 70.000 ahli ibadah. 70 ahli ibadah gara-gara pertanyaan kayak ini keluar dia dari ibadah. Karena nggak punya ilmu. Tapi giliran ini ditanya kepada Imam Syafi'i, si iblis malah goleng-goleng kepala. Wah, kalah saya, kalah. Sebelumnya tuh ya, iblis udah menggelincirkan 70.000 ahli ibadah. 70.000 nih jemaah sekalian. Datang tanggung, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 4. 70.000 ahli ibadah. Makanya kita kalau mau ahli ibadah sertai dengan keilmuan. Nggak bisa kita ngaji. Tahajud. Tapi gilir ngaji subuh nggak datang. Tahajudnya Masya Allah. Dari jam 2, jam 3, jam 4 kalau perlu pakai nangis. Gilir habis subuh pakai pulang. Betul dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi tahajud hukumnya sunnah, tetap sunnah. Mau bilang apapun kecuali itu adalah nazar. Tapi kalau ngaji hukumnya wajib adalah wajib. Sehebat apapun sunnah terkalahkan dengan hukum wajib jamaah sekalian, gitu. Karena ada aja tuh orang Masya Allah. Udah buka masjid, udah buka musola jam 2, jam 3, jam 4, Masya Allah. Giliran pengajian digelar. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Keluar aja udah gitu. La ilaha illallah. Tega banget dia keluar. Cuma-cuma tuh dia keluar jam 2, jam 3, jam 4 untuk mendapatkan ibadah tanpa disertakan dengan ilmu. Jadi ibadah kita harus punya kualitas ilmu. Nggak bisa cuma sekedar ilmu, kualitas ilmu. Gitu. Ini ingat, setan udah ngeluarin 70.000 ahli ibadah nih. Gara-gara pertanyaan seperti ini. Tapi giliran berjumpa dengan Imam Syafi'i, malah geleng-geleng kepala nih setan. Ya jamaah sekalian. Jadi perlu kita untuk terus lagi ilmu dan ilmu dibarengi dengan kebersihan hati, kejernihan hati. Nah kita lihat nih pembahasan berikutnya. Karena tanpa kejernihan hati itu setan gampang sekali ngobok-ngobok diri kita. Gampang sekali.
Makanya perlu kita mempunyai hati yang jernih, hati yang suci. Hati yang suci kan hati yang selalu tersucikan. Bukan hati yang suci, emang asalnya suci, tidak, yang tersucikan. Yang namanya tersucikan proses untuk mensucikan hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Ada dalam ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ya kan? Qad aflaha man tazakka, sungguh buat orang yang selalu mensucikan hati. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia selalu menyebut nama Allah. Salat dia. Tapi terus awalnya suciin hati. Zikir, salat, nah salat itu khusyuk. Kalau orang yang hatinya suci. Tapi bagaimana mungkin dia mau zikir, dia mau salat kalau hatinya kotor? Firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ada qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hati. Beruntung. Gitu. Wa alam anna misal al-qalbi misalu hisnin. Al-Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah olehmu bahwa perumpamaan hati itu seperti perumpamaan benteng. Kita lihat benteng. Jangan kemudian kita pahami benteng Hiroshima yang ada buat mainan anak-anak. Bukan. Coba kita lihat benteng. Kita tahu benteng. Di sini benteng yang paling dekat di mana? Sunda Kelapa. Ya, betul, di luar Batang situ. Ada benteng Stovia. VOC, Belanda dulu. Ada tempat mercusuarnya di situ, di belakang luar Batang. Itu ada tempat. Itu kita lihat benteng. Tapi kan itu Belanda. Benteng Muslim Banten. Benteng Surosoan, tapi udah hancur, dihancurin Belanda. Fatahillah. Iya kan? Benteng Fatahillah di kota tua, dekat gak dari sini? Dekat juga. Oh iya. Ini orang Kemayoran ya. Iya. Saya Kebayoran. Pantesan saya bilang, kok dekat? Oh iya, saya Kebayoran. Kan jamaah Kemayoran. Walaupun antara B dan M, tapi jauh banget. Ya betul, jamaah orang Kemayoran, saya orang Kebayoran. Beda. Saya bilang benteng Jakarta jauh banget. Kenapa? Saya Kebayoran. Betul. Fatahillah di situ. Atau di asalnya Fatahillah di Cirebon, kita lihat benteng. Ada di situ keraton Kanoman, ada keraton Kasepuhan, misal. Coba kita ilustrasikan dulu. Atau kita lihat berikut setelahnya benteng yang terjaga, diantaranya benteng Jogja, misal, bintang. Ilustrasikan. Wa syaitanu aduun, sementara setan itu musuh. Memang dari awal tuh setan udah jadi musuh. Jadi kalau setan musuh, jangan sekali-kali nemenin musuh. Kita bakal dimusuhin. Ketahuan dia musuh, nemenin. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau misalnya kita tahu dia ahli maksiat, jangan nemenin. Dia minum minuman keras, dia kalau sama perempuan dahsyat, dia ahli judi dan sebagainya, jangan temenin. Kalau kita mau temenin dalam keadaan sadar, jangan dalam keadaan stres kita temenin, nggak ada hasil. Sadar, kita temenin. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu namanya dakwah, bukan nemenin keburukan. Bukan ada orang lagi makan kacang, main judi, ada makan kacang, main perempuan, makan kacang, kemudian dia minuman keras, kemudian kita temenin. Salah. Itu nemenin maksiat namanya. Wa syaitanu aduun, sementara setan musuh. Yuridu an yadkhulal hisna. Itu setan mau masuk ke benteng. Kita misalnya dalam keadaan perang, kita berada kan di dalam benteng. Musuh di luar benteng, mau masuk ke benteng nih. Tapi namanya setan kalau udah mau masuk, fayamlikuhu wa yastaula alaih.
Niatnya tuh setan kalau udah mau masuk benteng, mau miliki. Dan bahkan mau menjadikan pimpinan nih. Banyak orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu mau menjabat sebagai politisi, pimpinan. Habis itu dia melupakan jati dirinya, kemudian dia mau pimpin dengan otoritas. Dia secara otoriter. Berarti sifatnya sama dengan sifat setan. Paham jemaah? Orang dari luar Jakarta mau masuk Jakarta, giliran udah masuk Jakarta, seakan Jakarta punya dia. Dia mimpin Jakarta semaunya dia, sengaconya dia. Berantakan enggak? Berantakan. Sifatnya sifat iblis. Ada orang bukan jamaah Masjid Guru Sya'ban misalnya, dia masuk ke Masjid Guru Sya'ban. Tujuannya apa? Memimpin Masjid Guru Sya'ban. Habis itu mau menjadi pimpinan dan otoriter di Masjid Guru Sya'ban. Benar gak? Ngelihatnya juga ceneh. Ente orang mana? Gitu. Ente orang mana menguasai masjid? Berkorban enggak, berjuang enggak buat masjid, tahu-taunya masuk masjid untuk menguasai masjid. Kita lihat banyak di masjid-masjid di sekitar Jakarta ini, pinggiran-pinggiran Jakarta yang kaum musliminnya itu enggak gemar sholat berjamaah. Akhirnya dikuasain mereka. Ketika dikuasain mereka, jadilah tuh masjid yang tadinya 2 Jumat, azan Jumat menjadi 1. Yang tadinya sholat tarawih 20 rakaat menjadi 8. Menurut maunya dia. Padahal tuh masjid itu wakaf dari Kong Gasir, Kong Yasir, Kong Nasir, wakaf dari kaum muslimin yang memang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Cuma karena di situ kaum muslimin yang nggak peduli, nggak pada sholat berjamaah, akhirnya tuh orang dari mana tahu masuk, milikin tuh masjid, akhirnya otoriter di masjid tersebut. Persis nggak dengan setan kalau begitu jadinya? Persis nggak dengan setan? Setan tuh kayak begitu emang. Jangan kita ikutin sifat setan. Cuma memang wala yaqdiru ala hifdzil hifdzi. Itu setan cuma mau milikin doang, mau mimpin doang, tapi dia enggak mampu masuk ke benteng. Minal adu, karena dia di antara musuh. Ila bihirasati abwabil hisni. Dia tidak mampu masuk kecuali lewat pengawalan pintu-pintu benteng yang ada. Wa madakhilihi, tempat masuknya benteng, wa mawadhi'i sulmihi, dan tempat-tempat untuk masuknya ke benteng. Kan ada kawalan. Enggak bisa orang masuk ke benteng dengan semaunya dia. Sebagaimana orang mau masuk ke istana menurut maunya dia, kan enggak bisa. Orang mau masuk ke istana, mau istana presiden ke, wakil presiden ke, enggak bisa menurut maunya dia. Ada ketentuan-ketentuannya. Itu setan mau masuk aja. Nah, sifat awal setan tidak beradab. Itu kan mau masuk bukan tempatnya, namanya tidak beradab. Ada orang mana tahu datang ke Indonesia mau milikin Indonesia tanpa beradab, setan namanya. Ada orang dari mana tahu mau milikin Jakarta, dia nggak tahu tentang sejarah Jakarta, setan namanya. Karena ini udah diungkap dan punya sifatnya setan. Siapapun orang yang mengikuti sifatnya setan berarti dia setan. Siapa yang mengikuti sifatnya setan, setan. Bukan berarti ngikutin Rasul kemudian dia Rasul, enggak. Pecinta Rasul, ahbab Rasul. Ahbab Rasulillah. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah namanya ahbab Rasulillah, pecintanya Rasul. Wala yaqdiru alaihi rasati abwabihi man la yadriha. Tidak masuk ke kawalan pintu-pintu benteng selagi dia tidak mengetahuinya. Betul, orang nggak bakal masuk ke dalam benteng, nggak bakal masuk ke dalam istana kalau dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu caranya masuk. Nah, ini dikatakan Imam Al-Ghazali. Fahimayatul qalbi an waswasi syaitani wajibun. Menjaga hati dari waswasnya setan wajib. Ini hati-hati, ini kita ini bagaikan benteng.
Diri kita bagaikan benteng. Ini setan mau masuk ke kita. Kalau setan udah masuk ke kita, kita dimiliki oleh setan. Akhirnya kita dipimpin oleh setan. Itu maksudnya. Kalau udah diri kita dipimpin oleh setan, ya udah. Mau ngaji nggak ada manfaatnya ngaji, ibadah nggak ada manfaatnya ibadah. Nggak ngerasain nikmatnya ngaji. Ada orang pengajian subuh yang harusnya dia nikmat, dia nggak ngerasain. Kenapa? Ada setan dalam dirinya. Orang zikiran, Masya Allah, Masya Allah, dia nggak ngerasain nikmat. Kenapa? Ada setan dalam tubuhnya. Jadi ingat, siapapun orang yang melakukan ibadah nggak merasakan nikmatnya ibadah, berarti di dalamnya ada setan. Mutlak, ada setan. Kita masuk ke rumah, was-was melulu, setan ada di situ. Berarti rumah nggak pernah kita baca Quran. Ya, nggak pernah kita baca Quran, nggak pernah baca salawat, nggak pernah salat berjamaah sama istri, sama anak. Nggak pernah kita jadikan tempat untuk ngaji di situ kalau gitu jadinya. Jadi menjaga hati dari was-wasnya setan wajib kan? Hati-hati nih, jaga diri kita jangan sampai kemasukan setan. Wa fardhu ainin ala kulli mukallafin, wajib, namanya fardhu ain. Wajib buat setiap muslim wajib untuk menjaganya. Jadi kalau disebut dengan setiap muslim, bukan hanya kalangan ulama dan aulia saja, semua muslim yang ngaku dirinya muslim wajib jaga diri dari setan. Dalam istilah kasarnya. Wa ma la yatawassalu ila al-wajib fa huwa aidan wajib. Wa ma yutawassalu ini. La-nya itu dihilangin. La-nya itu dihilangin. Wa ma yutawassalu ila al-wajib fa huwa aidan wajib. Sesuatu yang menyambungkan kepada yang wajib berarti dia juga wajib. Mau ke arah yang wajib berarti proses menuju wajib juga wajib. Salat wajib. Berarti ngaji untuk salat wajib. Kan salat wajib. Berarti memahami ilmu tentang salat wajib. Salat wajib berarti wudu untuk menuju salat berarti kan wajib. Wa ma yutawassalu ilal wajib fa huwa aidan wajib. Jadi segala sesuatu yang mau datang kepada perkara yang wajib berarti perjalanan menuju wajib hukumnya juga wajib. Kalau orang mau ngaji berarti jalannya wajib. Kan wajib ngaji, jalannya pun wajib. Mau dia pakai mobil kayak mau pakai motor kayak dia jalan kaki wajib. Sebagaimana orang mencari kerja, mencari rezeki yang halal, wajib. Berarti dia mencari, prosesnya pun wajib. Dalam prosesnya itu dia mau dapat halal banyak atau dikit itu semuanya tergantung Allah. Yang penting kewajiban buat dirinya untuk berusaha. Itu namanya. Wala yutawassalu ila daf'i syaitani, dan tidak sampai untuk mencegah setan. Ini setan gak bakal bisa dicegah. Gak bakal. Setan tuh musuh yang paling nyata. Innahu lakum syaitanun innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ini setan buat kalian dalam firman Allah musuh yang nyata, nyata banget. Hati-hati, kita nggak mampu menumpas setan illa bima'rifati madakhili, kecuali mengenal tempat-tempat masuknya setan. Setan gampang banget masuk. Dari mana? Mata kita, dari mulut kita, dari hidung kita, dari telinga kita, dari kemaluan depan belakang kita, dari hati kita, dari akal kita. Ini setan tuh masuk. Nah, wajib kita tahu kalau begitu jadinya. Memberangus setan wajib. Kan memberangus setan wajib. Berarti untuk memahami tentang bisikan-bisikan setan juga hukumnya wajib. Bisa paham? Berarti itu kan melawan musuh wajib. Berarti belajar untuk jauhin musuh pun wajib. Misalnya cara untuk menjauhin musuh banyak, ada zikiran, ada main silat. Tuh zikiran wajib berarti. Main silat juga wajib. Kalau tuh silat kira-kira musuh udah ada. Taekwondo,
Konghucu apa? Cina kungfu. Belajar kungfu wajib kalau begitu, kalau udah ada musuh. Andai kan nggak ada musuh, itu menjadi kekuatan tenaga. Itu bagus sekali. Belajar kungfu, belajar. Belajar silat, belajar taekwondo, belajar. Itu semuanya dafa' di syaitan. Untuk memerangi setan. Setan kan ada pimpinan, ada kerajaannya. Sebagaimana kerajaan-kerajaan dunia. Setannya itu ada pimpinan besar seperti PBB misalnya. Ada nanti tuh kepala negara di sebelah sana, ada setan namanya kepala negara sana. Kemudian nanti ada gubernur setan. Ada kemudian menteri setan, kemudian ada wali kota setan. Ada camat setan, ada lurah setan. Ada. Ini mohon maaf saya ngomong gitu, bukan berarti tuh lurah adalah setan, bukan. Setannya dia punya lembaga. Sebagaimana kita manusia ada lembaga. Makanya kalau misalnya kita melintas di satu waktu, satu tempat, Masya Allah, ini kerajaan setan. Iya, kerajaan setan. Bisa jadi itu adalah wali kota setan dalam satu tempat tersebut. Atau camatnya setan dalam kampung tersebut. Bisa jadi gitu. Nah, kalau begitu kita harus tahu dong. Harus betul-betul tahu. Kita mengetahui tempat-tempat hiburan, bukan kita mau bermain di sana. Ya, kita ke kota biar tahu tuh bahwa tempat hiburan ini tempat esek-esek, tempat dunia malam. Bukan artinya kita tutup mata kita biar tahu, jangan sampai kita dibohongin orang. Kalau kita culun, ngopi di esek-esek, ngopi di tempat prostitusi, mau ngopi beli kopi di situ, la haula wala quwata illa billah. Kan culun banget ya orang. Culun enggak? Culun kalau begitu jadinya. Muslim jangan sampai culun banget apa? Seperti dulu kan orang kalau misalnya mau berangkat ke Cirebon ada Pantura. Pantura kan ada tempat-tempat tempat esek-esek tuh ya. Ada jalanan, ada gimana ada gitu, Masya Allah. Tahu harusnya kita. Jangan berhenti di situ. Beli Indomie. Ente pakai gamis lagi. Mau kemana? Mau ziarah kemana? Sunan Gunung Jati. Oh, top. Tapi ente ngapa mikir makan Indomie di situ? Nah, kan nggak ada masalah halal. Bukan masalah halalnya. Ente tahu gak itu tempat apa? Nggak tahu. Udah gitu perempuan bilang nggak apa-apa Pak, gratis. Indominya gratis, suruh masuk. Nah lu, setan kan begitu. Keindahannya kelihatan indah, tetapi ketika di dalamnya racun. Makanya kan ada sebagian bir botol-botol wine, kan kelihatannya bagus banget, tapi kan meracuni, merusak. Botol-botol wine, bahkan terkadang saya lihat di rumah kaum muslimin, di ruang tamunya ada botol wine. La haula wala quwata illa billah. Koleksi benda-benda yang di dalamnya haram, enggak boleh. Wine haram, berarti botolnya menimbulkan keharaman. Usul fikih kita harus belajar. Segala sesuatu yang asalnya haram berarti adalah untuk mendekatinya haram. Wine-nya haram, jadi jangan koleksi benda haram, ada aja. Benda-benda yang tadinya tempat wine, kan banyak kan botol-botol bagus itu, Masya Allah, yang bahkan bisa jadi puluhan juta. Itu berarti dia koleksi untuk berbuat maksiat. Setidak-tidaknya mengarahkan nih, lihat, bangga dengan perbuatan maksiat. Fakhar bil maksiyah. Dengarin ya jamaah. Bangga dengan maksiat berarti dia adalah maksiat. Fakhar bil maksiyah. Gitu. Hebat ya Jakarta. Ngapa? Produksi minuman keras. Hebat. Berarti dia udah seakan minum minuman keras. Walaupun dia belum minuman keras. Kenapa? Dia bangga dengan perbuatan maksiat. Ingat nih. Fakhar bil maksiyah. Bangga dengan maksiat, perlakuannya adalah maksiat. Jadi minimal kita jangan suka sama maksiat, minimal.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau melihat maksiat kemungkaran rubah dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Artinya enggak mampu dengan hati, enggak suka dengan perbuatan maksiat. Enggak suka dengan perbuatan maksiat. Jadi mengetahui setan wajib hukumnya. Demikian jalan-jalan setan menuju kita itu wajib juga tahu. Dan anggota tubuh kita gampang banget dimasukin setan. Fasarat ma'rifata madakhilihi wajibatun. Nah, mengenal tempat-tempat masuknya setan berarti wajib. Jangan sampai tuh setan masuk, ya kan? Di mata kita, di mulut kita, di hidung kita, di telinga kita, di pikiran kita, di hati kita, di tangan kita, di kaki kita, kemana depan belakang kita. Wajib tuh kita tahu. Wa madakhilu wa abwabuhu sifatul 'abdi wa hiya katsiratun. Tempat masuknya setan dan pintu-pintunya setan itu yang ada di dalam sifatnya manusia itu banyak. Nah, kita belajar nih. Kita belajar maksudnya biar kita terhindar dari setan. Jangan setan kita temenin, jangan. Ini yang pertama. Al-ghadab, marah. Hawanya marah aja. Dia ngaji marah, enggak ngaji marah, dia sholat marah, enggak sholat marah. Orang enggak tahu menau dimarahin. Sono lu, lagi ngapa emang? Gitu. Ente makan nangka enggak jadi anak kena getahnya, ibarat dalam bahasa Betawi. Iya kan? Dia makan, siapa yang makan nangka, siapa yang kena getah. Orang dimarah-marahin. Jadi sifat marah, pemarah setan. Marah-marah aja, sifatnya emang udah marah-marah udah. Enggak ada lembut-lembutnya. Sono. Oh, enggak ada lembut-lembutnya udah. Setan. Gampang banget tuh setan. Makanya orang kalau lagi marah, setan demen banget masuk. Coba orang kalau lagi berantem. Orang kalau lagi berantem, yang tadinya golok dia nggak paham, dia naruh di mana, dia cari golok, ketemu lagi tuh dia cari golok, ya kan? Dia nggak lagi dalam keadaan berantem, dia nggak ada pikiran untuk nyari botol, tahu di mana botol, dihancurin botol terus dibunuh musuhnya. Setan tuh. Makanya kenapa kalau lagi dalam keadaan marah, dianjurkan oleh baginda Rasulullah duduk langsung. Kita lagi marah, duduk. Dalam proses duduknya itu membuat ketenangan. Sunnah Rasulullah. Lagi marah, buru-buru langsung wudu. Wudu kan adem, ngademin hati, ya Allah, bleng. Coba aja jamaah. Ya. Satu waktu kan pernah juga marah kan? Iya, satu waktu kita minjemin duit. Dia enggak ganti-ganti lagi. Kan marah juga kita. Betul enggak marah? Wudu dah wudu. Berarti ketika kita wudu marahnya berkurang. Sambil istighfar. Habis sudah enggak punya marah. Andaikan besok ingat lagi, ya Allah, dia ngutang belum bayar, wudu lagi wudu. Wudu lagi, zikir lagi. Reda aja lagi. Api dalam keadaan besar itu bisa hilang dengan apa? Dengan air. Nah, airnya adalah wudu, istighfar, gitu. Wa syahwat, ini hati-hati nih. Syahwat dunia, syahwat perempuan, syahwat makanan, ini syahwat. Syahwat bukan kita lihat dari perempuan aja. Kemauan dunia namanya syahwat. Ini tempat masuknya setan. Setan gampang banget lewat syahwat. Bahkan tuh setan ada di pinggul perempuan. Makanya jangan sekali-kali ngelihat perempuan lagi jalan. Tahu-tahu kita ngelihat pinggul, emang tuh setan ada di pinggul. Setan ada di pinggul perempuan, bukan pinggul laki-laki. Hati-hati, betul, hati-hati. Kita di mobil lagi zikir, astagfirullah, tahu-tahu perempuan lewat. Dia jalan, la ilaha illallah. Jatuh tasbih kita, emang setan namanya. Setan tuh, iya kan? Dia ada di pinggul lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal tuh nenek-nenek.
Tetap kita ngelihat pinggulnya juga. Kan bagaimana sih orang? Udah ketahuan tuh nenek-nenek. Emang tuh setan. Setan kan udah lama, Ya. Setan udah lama dari sezaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam sampai sekarang. Tuh emang iblis dari zaman itu. Belum mati-mati, kan udah tua banget. Harusnya tuanya, wih serem kalau begitu jadinya. Girang dengan hiasan-hiasan setan. Hiasan setan itu tadi ada di pinggul perempuan. Ada di bajunya perempuan. Perempuan pakai baju, Masya Allah. Jelek sih dia, tapi kalau pakai baju bagus, laki ngeliat aja. Pakai Swarovski-nya banyak banget. Boleh sih dia pakai jilbab, tapi jilbabnya pendek. Pakai celana Levi's ya. Hancur deh. Pakai jilbabnya pendek, tapi celana Levi's kan kelihatan, bodinya kelihatan. Kemudian dia punya bajunya ketat. Itu tempatnya setan. Perempuan nggak cantik-cantik banget, gara-gara dia pakaian kayak gitu, hampir semua muka laki-laki berkiblat ke situ. Betul nggak? Emang laki-laki, hati-hati. Kesian emang laki-laki, gampang banget banyak setannya. Makanya kita harus tahu nih tempat-tempat setan. Harus tahu. Fainal ghadaba ghaulul aql, karena marah menghilangkan akal. Iya, emang kalau udah marah nggak ada akal. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita jangan pernah marah. Makanya marah kita diredam dengan apa? Mana tasbih saya ada? Dengan banyak zikir. Dengan banyak kita kumpul di majlis, model-model kayak gini banyakin. Kenapa? Meredam marah. Habis subuh di majlis, habis zuhur di majlis, habis azan maghrib isya di majlis. Enggak ada waktu untuk marah. Kalau orang udah terbiasa enggak ada waktu buat marah, enggak jadi pemarah. Harus dibiasakan. Orang jadi soleh karena harus proses jadi orang soleh. Nggak bisa tahu-tahu orang langsung jadi soleh, nggak bisa. Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul, diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul di usia 41 tahun, proses namanya. Iya kan? Dapat wahyu dari Allah di usia 41 tahun, proses namanya. Wa idza dha'afa al-'aqlu, kalau akal udah lemah. Akal lemah gara-gara banyak marah. Kan banyak ada aja orang sensitif. Orang yang sensitifan, setannya banyak. Artinya nih orang kalau masih punya banyak ngembek, lagi ngaji, guru mah nggak tahu menau, lagi bahas ini. Di sini tersungging, di sini tersinggung. Ente setan ente banyak banget. Kalau murid masih banyak tersinggung dengan gurunya, berarti kebanyakan setan, baper dalam istilahnya. Makanya dari awal kajian kita jangan boleh diantara kita tersinggung. Kita lagi diobatin, enak kan kalau diobatin? Enak gak? Apalagi diobatin gratis, enak banget. Kita nggak ngeluarin duit, atau sembuh. Enak gak jamaah? Enak jamaah. Udah nggak usah pakai baper-baperan segala. Ngapain sih udah ginari masih pakai baper? Saya juga nggak tahu tentang permasalahan rumah tangga jamaah. Saya juga nggak tahu ibaratnya rumah jamaahnya juga saya nggak tahu di sebelah mana. Nggak pakai singgung-singgungan. Jadi nggak usah pakai baper. Yang dengerin juga di siaran langsung ini, atau di YouTube ini, atau di media ini, Abdul Wali Channel, Sya'ban Channel, gitu. Jangan lagi tersinggung. Ada terkadang jamaah, saya tersinggung tuh sama guru, lah ngapain teh tersinggung? Harusnya girang kita diobatin sama dokter. Dokter itu fena tabiban. Maka sesungguhnya yang namanya dokter ada dua dokter. Dokter yang pertama tabibul jasad. Kalau kita sakit nih, pilek, pusing, itu ada dokternya. Tapi kalau sakit hati ini, kemana kita berada? Kan ke ulama. Wa tabibul qalbi alimun. Al-alimu, tabibnya hati, dokternya hati adalah ulama. Wa idza dha'afa al-'aqlu hajama jundu syaitan. Kalau akal udah mulai lemah,
Itu prajurit setan udah mulai melaju. Coba aja lihat, kalau orang marah-marah mulu. Istri jauhin, anak jauhin, tetangga jauhin. Betul gak? Nggak enak banget tuh sama dia, kenapa? Marah-marah mulu. Kita lihat. Wa kullama ghadibal insanu, tatkala manusia sudah mulai banyak marah, la'iba syaitanu bih, setan lagi mempermainkan dia. Jadi ini orang kalau udah mulai marah setan dah udah. Tempat areanya setan di situ. Kama yal'abu sabiyyu bil qurrah, sebagaimana anak kecil main bola. Imam Ghazali. Beliau udah tahu main bola di sini Imam Ghazali. Ini kan Imam Ghazali. Sebagaimana anak kecil main bola, berarti dulu udah ada bola. Sebagaimana anak kecil main bola, kan anteng anak kecil main bola. Anteng, bahkan saya lihat terkadang anak perempuan kecil main bola anteng juga. Padahal anak kecil perempuan, Masya Allah, kalau udah main bola. Bahkan terkadang, Masya Allah, malam AC Milan, siaran langsung, waduh, giliran subuh nggak subuh. Aduh, itu kan tempatnya setan. Ya, tempat-tempatnya setan. Boleh kita ke gelanggang Bung Karno Hatta, GBK, Gelora Bung Karno, dakwah di sana, nggak ada masalah. Kita pakai beci, Subhanallah, Alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya ada gimana, jangan dosa. Atau gimana, ada orang makan tangan kanan atau tangan kiri, kita bilang jangan. Kita minum tangan kanan, doa. Untuk waktunya sholat kita sholat, pakai koran kayak di situ berjamaah. Dakwah namanya, bukan malah kita ngikutin mereka. Boleh seperti itu. Wa kullama ghadibal insanu la'iba syaitanu bihi kama yal'abu sabiyyu bil qurrati. Wa qad dzukira, sungguh pernah disebut anna ba'dal awliya qala li iblis. Sebagian wali pernah berkata kepada iblis. Arini kaifa taghlibu ibn Adam? Iblis, perlihatkan kepada kamu bagaimana engkau mengalahkan manusia. Kan wali bisa aja ngomong sama iblis. Wali bisa ngomong sama iblis, nanya. Sebagaimana iblis bisa ngomong sama wali. Tadi iblis ngomong sama Imam Syafi'i. Kalah iblis. Perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau mengelabuhi manusia. Fagala. Kemudian tuh iblis jawab. Kalau tadi jawaban Imam Syafi'i penuh dengan keilmuan, kelincahan ilmu. Tapi kalau iblis berbicara tentang kebodohannya. Kalau tuh iblis nutupin, wali nggak bakal ngarang kitab. Nih caranya untuk menjauhin setan, ini caranya. Ini kan caranya biar wali nanya, biar tahu tentang gerak-geriknya iblis. Akhdhu indal ghadab. Aku ambil tuh manusia dalam keadaan marah. Wa indal hawa, dan ketika dia terfana dengan hawa nafsu, dengan kecantikan. Perempuan sih sebenarnya malunya tinggi. Rasa malunya tinggi. Tapi kalau udah diliatin laki-laki, luntur juga tuh perempuan. Hati-hati nih perempuan-perempuan. Kasih tahu perempuan-perempuan yang ada di rumah atau yang ada di masjid ini. Perempuan sih sebenarnya malunya tinggi, lebih malu daripada laki-laki. Tapi kalau udah diliatin sama laki-laki, dia mulai. Padahal lagi jalan biasa-biasa aja, ada laki-laki ngelihat. Oh, gaya, mulai. Yang tadinya, saya nggak sebutin lah, nggak enak. Dia gaya lagi, gaya lagi. Dia ngumpet di pinggiran taksi, dia dandan. Padahal awalnya malu, tapi itulah tuh setan tuh di situ. Jadi tuh perempuan udah kemasukan setan. Betul gak, Mbak Haji? Betul. Oh iya betul. Hati-hati tuh. Itu. Jadi jangan girang-girang banget kita. Pokoknya aduh. Kita juga mata kita kalau udah ngelihat perempuan kayak bagaimana sih? Ya Allah, cantik dikit aja. Masya Allah. Mata ente kemana? Masya Allah, udah jangan ngeliat dong. Masya Allah masih nonton lagi.
Masya Allah masih ngelihat lagi. Jangan, bukan Masya Allah namanya. Ente. Alhamdulillah lagi. Langatnya Allah kalau begitu. Udah kalau udah Masya Allah tutup udah. Tutup. Itu tempatnya setan. Syahwat. Perempuan sih awalnya sih nggak ngapa-ngapa. Mulai dia lemah gemulai. Jatuh aja tuh laki-laki. Benar-benar. Nah kita wajib tahu di mana setan-setan berada. Ya. Itu aja dulu dua kata Imam Ghazali. Yang pertama marah melulu tempatnya setan. Wasyahwah, sahwat. Makanya jangan pernah kita ngelihat kemolekan perempuan kecuali istri sendiri. Ya, jangan kita ngelihat perempuan pakai celana nangtung celana pendek ayu kensi enggak, jangan. Lihat untuk istri aja udah. Gitu. Ibaratnya udah kelolodan dia ngelihat istri aja lagi. Biar kelolodan lagi. Ibarat dalam bahasa Betawi. Udah puas ngelihat aja lagi daripada ngelihat aurat tuh perempuan. Hati-hati. Aurat perempuan di situ tempatnya setan. Bukan saya katakan setan itu perempuan, bukan. Salah ngomong. Jamaah juga ngajinya yang benar nih, mentang-mentang habis subuh tidur. Akhirnya tuh jamaah punya pemahaman perempuan adalah setan. Siapa yang ngomong? Saya nggak bilang bahwa perempuan adalah setan. Di sisi perempuan ada setan, gitu. Sama di sisi laki juga ada setan, tapi pembahasannya masih panjang, gitu. Ini dua aja dulu kita tahu tentang sifat dan keberadaan setan. Wallahu a'lam.